untuk tujuan estetik, untuk mempercantik diri misalnya. Operasi plastik itu juga tidak dijamin. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas tidak dijamin juga. Pelayanan untuk meratakan gigi atau ortodensi, pelayanan atau gangguan kesehatan penyakit akibat ketergantungan obat, ini juga tidak dijamin. Misalnya kecanduan narkoba, alkohol dan lain-lain. Terus gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang membahayakan. Di sini menyakiti diri sendiri, misalnya minum racun, berkelahi, main mercon, misalnya meledak di tangan, itu tidak dijamin. Dilanjut pelayanan komplementer alternatif atau tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Di sini banyak bisa kita baca. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, bersama kayak tadi. Agenda yang ketiga, pola dan perilaku hidup sehat terkait penyakit DM tipe 2 dan hipertensi. Sebelum masuk ke agenda yang ketiga, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dulu, lanjut. Kita bingung. Di sini konsep Prolanis. Prolanis itu sebenarnya pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, ada fasilitas kesehatan, dalam hal ini puskesmas, klinik ataupun dokter praktek, dan juga ada BPJS Kesehatan. Dalam rangka pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis, dalam hal ini DM dan hipertensi, untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Di sini bisa kita lihat ada pilar Prolanis. Yang pertama, POA, rencana perawatan terhadap peserta tersebut. Selanjutnya adanya panduan klinis, adanya pemeriksaan penunjang, adanya pelayanan obat, dan juga adanya pemantauan kesehatan. Tujuannya di sini agar pesertanya mandiri, meningkatkan derajat kesehatan kepada peserta, meningkatkan kepuasan peserta, dan mengendalikan biaya pelayanan kesehatan dalam jangka panjang. Karena untuk kasus-kasus kronis DM hipertensi itu banyak dirujuk ke rumah sakit. Karena ini program Prolanis ini kan di promotif preventif, jadi semaksimal mungkin BPJS Kesehatan dalam hal ini dapat menekan peserta-peserta Prolanis ini agar tidak dirujuk ke rumah sakit dengan cara bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dan juga dengan pesertanya. Nah, di sini alur pelaksanaan Prolanis dapat kita lihat. Yang pertama di sini penjaringan peserta Prolanis. Di sini yang menjaringnya adalah puskesmas, dokter praktek perorangan, dan juga rumah sakit. Untuk peserta-peserta yang terdiagnosa DM tipe 2 dan hipertensi. Nanti apabila sudah terjaring peserta-peserta DM hipertensi ini, selanjutnya dilakukan pendaftaran peserta Prolanis oleh FKTP di aplikasi Piker. Sekarang sudah diakomodir di aplikasi Piker untuk pendaftaran peserta Prolanis. Nah, untuk peserta PRB yang sudah terdaftar, peserta DM dan HT yang sudah terdaftar sebagai peserta program rujuk balik, itu statusnya otomatis sudah terdaftar juga sebagai peserta Prolanis. Jadi nanti setelah terdaftar sebagai peserta Prolanis, pesertanya nanti akan dikonsulkan ke dokter ataupun perawat tim Prolanis terpadu. Nah, selanjutnya tim Prolanis terpadu akan melakukan 6 hal ini: konsultasi
implementasi penyusunan rencana perawatan, pemberian obat, pemeriksaan penunjang, evaluasi status kesehatan, penyesuaian tata laksana terapi, dan hal hasilnya nanti status kesehatan peserta prolanis ini terkendali. Di sini untuk pemeriksaan HbA1c dan kimia darah biasanya per 6 bulan. Biasanya dari apotek Lapindo itu minta jadwal ke FKTP. Minta jadwal dan minta jumlah peserta yang terdaftar biasanya. Dan juga mereka langsung ke FKTP biasanya melakukan pemeriksaan. Nah, di sini sasaran pengendalian DM dan hipertensi itu diharapkan nanti untuk peserta DM kadar glukosa darahnya bisa mencapai 80 sampai 30 ml per dl. Untuk darah tinggi hipertensi itu ditargetkan 119 sampai 79 tergantung rentan umur. Di sini bisa kita lihat target umurnya, karena rata-rata peserta prolanis sudah lansia. Di sini kita garis bawahi yang ini rentan 75 sampai 79 tahun. Di sini targetnya nanti untuk peserta DM kisaran 130 sampai 139, atau di sini minimal 140 ml Hg. Oke, ini ada beberapa perilaku hidup sehat untuk peserta hipertensi. Pertama, stop merokok. Yang merokok ini. Gaya hidup aktif. Gaya hidup aktif misalnya dengan rutin ikut senam, mempertahankan berat badan dan tingkat pinggang ideal, makan gizi seimbang, mengkonsumsi obat secara teratur, menurunkan asupan garam, tidak mengkonsumsi alkohol, meningkatkan informasi pengetahuan tentang penata laksanaan hipertensi. Untuk DM tipe 2 di sini ada mengatur pola hidup sehat, meningkatkan kegiatan jasmani, mengkonsumsi obat, melakukan pemantauan glukosa dan glukosa darah secara rutin, melakukan perawatan kaki, meningkatkan informasi pengetahuan tentang penata laksanaan DM tipe 2. Di sini kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan Bapak Ibu, karena nanti ada kuis, bukan hari ini. Nanti ada kuis kayak tahun kemarin, itu nanti kuisnya seluruh Indonesia yang mengikuti. Jadi ibu-ibu nanti kami daftarkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Di sini bisa kita baca sih, sudah ada di slide anjuran hidup sehat bagi peserta prolanis, kayak peningkatan pengetahuan tentang penyakitnya. Untuk peningkatan pengetahuan ini sebenarnya ada di program edukasi setiap bulannya. Di sini kan biasanya kan mengikut sertakan dokter umum